promosi. Sebelumnya, kenalkan saya Alfred Firmansyah. Saya Pak Aprilia Susanti. Di sini kita akan membahas pendahuluannya dulu. Latar belakang tentang pemasaran organisasi yang memproduksi barang atau jasa memerlukan strategi agar target penjualan tercapai. Promosi bukan sekadar pemberitahuan, ia menetapkan produk secara persuasif dan mempengaruhi keputusan pembelian, percobaan, serta pembelian ulang. Tasnim menegaskan promosi penjualan penting sebagai bagian komunikasi pemasaran bersama iklan, personal sharing, dan harus dikelola secara sistematis melalui prinsip manajemen, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Ada rumusan masalah, yaitu apa itu promosi atau promosi penjualan, tujuan, manfaat, arah, dan kebijakan. Alat-alat apa saja, bagaimana manajemen efektif, bagaimana penilaian manajemen. Tujuan penulisan, memahami konsep promosi, tujuan atau manfaat, arah kebijakan, alat promosi, proses manajemen promosi penjualan, dan cara penilaian manajemen terhadap promosi penjualan. Konsep promosi muncul di berbagai ruang, jangkauan media cetak, papan internet. Tujuan promosi adalah membujuk penerima produk atau gagasan serta mempromosikan dan melalui keputusan pembelian. Jika salah sasaran, promosi akan gagal atau hendaknya kunjungan atau pembelian. Agar optimal, promosi harus memanfaatkan momen khusus, memberi penghargaan pada konsumen loyal, memahami kebutuhan konsumen, memakai media relevan, dan selalu mempertimbangkan keuntungan. Promosi idealnya terintegrasi dalam promotion mix atau iklan personal sharing, promosi penjualan. Promosi penjualan atau definisi dan manfaat. Promosi penjualan adalah komunikasi intensif jangka pendek untuk memotivasi konsumen dan saluran distribusi membeli segera melalui insentif, harga atau peningkatan nilai atau bonus hadiah penawaran. Manfaat utamanya adalah 1. Komunikasi, 2. Insentif, 3. Insentif investasi. Arah adalah arah promosi penjualan, yaitu arah kebijakan promosi harus mempertimbangkan kondisi seperti tingkat perekonomian, kematangan pasar, budaya lokal, struktur perdagangan, dan regulasi pemerintah. Tujuan inti penting meningkatkan volume produk, mendorong percobaan, meningkatkan pembelian berulang dan loyalitas, memperluas penggunaan produk, menciptakan minat dan kesadaran pasar, mengalihkan fokus dari harga, mendapatkan kedukungan perantara, mendiskriminasi penggunaan, memulihkan atau memperbaiki persepsi merek setelah masalah layanan. Next. Alat promosi penjualan adalah 1. Sampel. Sampel adalah produk gratis untuk coba akan mendorong pembelian ulang. 2. Kupon dan diskon. Kupon dan diskon adalah potongan harga selama periode ditentukan untuk menarik pembelian. Yang ketiga, undian dan hadiah, yaitu undian atau konkurs dan hadiah premium untuk mendorong pembelian dan loyalitas. Yang terakhir, pemajangan dan atraksi, yaitu display produk dan pertunjukan yang menyorot penggunaan produk di tempat pembelian. Ada alat-alat promosi lanjutan. Tawaran uang kembali, pengembalian uang jika produk tidak sesuai atau rusak. Ada promosi gabungan dan paket, kolaborasi melalui paket khusus atau paket harga untuk meningkatkan daya tarik. Dan yang ketiga, program frekuensi dan imbalan berlangganan. Insentif berdasarkan intensitas pembelian dan penghargaan untuk loyalitas pelanggan. Dan yang keempat,
publikasi silang penggunaan satu merek untuk mempromosikan keunggulan lain yang tidak bersaing. Manajemen promosi penjualan. Proses utamanya yaitu manajemen promosi penjualan meliputi 4 fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang satu, perencanaan identifikasi kebutuhan, tujuan, desain, promosi, anggaran, uji coba, implementasi, serta evaluasi. Memperhitungkan kondisi eksternal seperti musiman, ekonomi, bencana. Yang kedua, pengorganisasian, menetapkan struktur tugas, spesialisasi, pendelegasian, wewenang, rentang kendali, serta penempatan SDM dengan hard skill, soft skill, personality, dan experience yang tepat. Yang ketiga, pemimpin sebagai teladan, inteligensi tinggi, kemampuan sosial, kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan kerja yang manusiawi agar tim mencapai target promosi. Yang keempat, pengawasan, mencatat pelaksanaan waktu produk, kendala, mengukur hasil, evaluasi, dan memperbaiki program bila terjadi penyimpangan. Yang terakhir, kesimpulan. Penilaian promosi penjualan menjadi pedoman pengembangan, perbaikan program, penyusunan pembayaran atau insentif, keputusan promosi jabatan, kebutuhan pelatihan, perencanaan karir, penempatan administrasi, serta identifikasi masalah data atau rancangan pekerjaan. Indikator meliputi peningkatan penjualan, respon konsumen, efisiensi biaya, dan dampak pada citra produk. Kesimpulannya, manajemen promosi penjualan adalah proses strategis lengkap atau perencanaan hingga pengawasan yang tidak hanya fokus pada insentif jangka pendek. Pengelolaan yang tepat meningkatkan penjualan, loyalitas, dan mendukung tujuan pemasaran serta kesembuhan. Saran singkat yaitu rancangan program promosi makan dengan fokus jangka panjang pada citra merek dan loyalitas, bukan semata peningkatan penjualan instansi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ya, selamat pagi teman-teman. Karena saya sebagian dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait manajemen promosi penjualan. Ya, kemarin sudah dipresentasikan ya di video oleh teman-teman kita Pak Eva sama Mas Alfredo ya untuk definisi dan detailnya terkait subbab masing-masing. Dan sekarang sudah saya yaitu melakukan summary review terkait beberapa subbab itu tadi ya. Kita ambil yang penting saja. Pertama itu pendahuluan atau latar belakang atau yang bernama objektif. Ya, latar belakang ini yaitu terkait manajemen promosi. Dalam pemasaran, promosi bukan sekedar pemberitahuan. Promosi adalah alat persuasif yang secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian, mendorong pencobaan produk serta mempertahankan pembelian ulang. Oleh karena itu, promosi harus dikelola secara sistematis melalui prinsip manajemen terukur. Ya, dari sini itu promosi itu bukan hanya sekedar kita promosikan suatu produk atau barang ya, melainkan kita juga memberikan nilai jual, entah dari produk maupun kita punya kita punya perusahaan. Karena itu membangun citra kita masing ya. Begitu. Saya itu Pak terkait nomor 9. Lanjut. Konsep promosi penjualan. Ya, di sini kemarin sudah dijelaskan juga ya. Kita sampaikan sedikit terkait promosi penjualan. Promosi penjualan adalah komunikasi jangka pendek untuk memotivasi konsumen dan saluran distribusi agar secara melakukan pembelian melalui insentif berubah harga atau peningkatan nilai atau bonus hadiah ataupun insentif atau orang khusus. Tapi manfaat utama untuk promosi penjualan yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yang kita maksud yaitu komunikasi yang banyak menarik perhatian konsumen terhadap produk. Yang kedua itu insentif atau menambah nilai atau dorongan untuk membeli. Yang ketiga itu invitasi atau mengundang konsumen untuk melakukan pembelian secara
langsung ya. Jadi ya pasti ada negosiasi atau apa namanya, kita membeli secara langsung maupun kita membeli secara online atau berkelanjutan next. Yang misalnya itu agar promosi efektif perlu memperhatikan beberapa hal terkait proses promosi ini ya. Yang pertama itu memanfaatkan momen atau musim yang tepat, memberi harga bahan pada konsumen yang layak yang secara kontinu dia itu lupa ya membeli produk kita. Yang ketiga itu memahami kebutuhan dari perilaku konsumen. Jadi kita harus tahu dulu nih target pasar seperti apa segala macam. Saya menggunakan media yang relevan dengan target pasar. Saya itu selalu mempertimbangkan aspek keuntungan bisnis. Saya itu next Pak. Ya, promosi penjualan definisi dan manfaat. Tujuan dan arah promosi penjualan yang pertama itu adalah kebijakan promosi, harus mempertimbangkan tingkat perekonomian, pematangan pasar, budaya lokal, struktur perdagangan dan regulasi pemerintah. Tujuan inti promosi penjualan yaitu next Pak. Tujuan inti promosi penjualan yaitu yang pertama meningkatkan volume produk, penjualan produk ya. Yang kedua itu mendorong pembelian produk atau trial atau konsumen baru. Jadi kita yang mungkin dari teman-teman juga pernah dengar namanya marketing atau sales, dia pasti mencari dari konsumen yang secara kontinu dia membeli ataupun konsumen baru ya. Itu yang dinamakan mendorong pembelian percobaan trial. Saya yaitu meningkatkan pembelian berulang dan kualitas pelanggan. Saya itu memperluas cakupan penggunaan produk. Jadi tidak hanya orang-orang itu saja yang harus membeli, melainkan banyak orang juga ingin mengetahui produk kita ini kita jual apa, terus apa namanya aspek di sektor produk kita yang kita pasarkan itu seluas apa, dan orang-orang juga mengetahui tentang brand kita maupun produk yang kita akan jualkan. Seperti itu. Sehingga itu menciptakan minat dan kesadaran pasar atau brand awareness. Hanya mendapatkan dukungan dan peran para distributor, memulihkan atau memperbaiki persepsi merek setelah masalah kayak dari sini kita konsider namanya kita perjualan kita ada persepsi maupun riset atau ulasan yang diberikan oleh konsumen kepada kita. Dari ini kita konsen untuk memperbaiki citra produk atau citra apa namanya citra kita upgrade lagi. Next Pak. Lalu mana? Ya, yang saya itu adalah promosi kita. Kemarin sudah dijelasin kita ya sama teman kita. Sekarang saya sampaikan ke orang itu promosi itu ada beberapa ya. Yang pertama itu server gratis. Fungsinya itu mendorong pembelian ulang secara percobaan yang pertama ya. Yang kedua itu kupon atau diskon. Berfungsi untuk menarik pembelian dalam periode tertentu. Yang saya tunjukkan atau hadiah ya untuk mendorong loyalitas dan engagement. Yang saya itu display atau atraksi. Begitu mendorong produk di pembelian ini karena display itu lebih ke secara fisik, namanya secara fisik itu kita langsung konsen dengan konsumen. Ya, ada juga pembelian secara offline seperti itu. Intinya itu program harus menghargai kinerja pembelian. Sebenarnya itu edukasi silang atau cross branding atau land produk. Itu lanjut Pak. Ini manajemen promosi penjualan. Ada 4 fungsi di sini. Perencanaan, perorganisasian, pembinaan, dan pengawasan. Sebenarnya sudah di jelas juga ada sama teman-teman kita dari saya Pak. Nah, ini kesimpulan ya. Tapi sebelum dari kesimpulan saya sampaikan ulang ya dari yang kita tuntaskan tadi poin-poin yang penting, yaitu indikator keberhasilan dan kesimpulan. Indikator penilaian promosi penjualan berikut yang pertama itu meningkatkan volume penjualan yang pertama. Tujuan kita promosi ya. Terus merespon dan engagement konsumen, impact, purchase dan feedback itu penting banget karena kita punya ulasan, kita bisa improve, kita bisa review apa yang kurang atau lebih dari kita ya untuk perbaikan next dan seperti itu. Yaitu efisiensi biaya promosi atau proyek promosi. Yaitu berdampak terhadap citra dan persepsi merek. Nah, dari promosi itu kita nggak sekedar menjual produk, melainkan kita juga menjual citra, menjual brand. Ya, dari kalau kita promosi dengan hal yang
Jadi nggak semena-mena kita promosi itu hanya sekedar untuk menjual, melainkan ada dampak kalau kita itu blunder saat pembicaraan ataupun penyampaian ke konsumen atau target yang akan kita tuju gitu. Kesimpulannya bisa sampaikan dari kesimpulan ini yang sudah disampaikan oleh teman kita kemarin. Kesimpulannya itu manajemen promosi penjualan adalah proses strategi lengkap dari perencanaan hingga penawaran. Setelah itu mengelola yang tepat tidak hanya mendorong penilaian dalam pendek, tetapi juga membangun loyalitas dan mendukung tujuan pemasaran secara menyeluruh. Itu mungkin itu aja ini kesimpulan semua terkait nilai-nilai poin-poin penting yang ada di PPT yang kita sampaikan. Mungkin itu aja Pak Bu. Sekian dari kelompok kita. Sampai ketemu lagi di beberapa.